Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kompetensi dasar yang ke-17 ini mempelajari tentang menerapkan dokumen pensiun pegawai. Ini adalah minggu pertama atau pertemuan pertama ya. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang pensiun pegawai. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. A. Pengertian pensiun. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai, atau uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja, atau oleh istri atau suami dan anak-anaknya yang belum dewasa apabila ia meninggal dunia. Pengertian pensiun menurut beberapa ahli. 1. Menurut Dr. Wirawan, pensiun adalah suatu program yang mengharuskan pegawai menyisihkan sebagian gaji atau upah yang diterimanya dalam waktu tertentu. Itu bisa berupa dana pensiun yang akan digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk membayar benefit pensiunnya setelah bekerja dalam waktu tertentu atau sudah mencapai usia pensiun yang ditentukan oleh peraturan perusahaan atau organisasi. Menurut Kasmir, pensiun adalah hal seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 3. Menurut Arifianto, pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun pada setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menurut Sastro Jatmiko dan Marsono, pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai penghidupan selanjutnya agar dirinya tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. B. Tujuan pensiun. 1. Meningkatkan loyalitas dan motivasi eksternal pegawai. Keterangannya, pensiun akan membuat pegawai mempunyai loyalitas yang tinggi kepada perusahaan atau negara, sehingga hal ini juga akan membuat pegawai termotivasi untuk bekerja dengan baik. 2. Sebagai bagian dari sistem kompensasi. Pensiun juga merupakan bagian dari sistem kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan atau negara kepada pegawai saat memasuki usia pensiun. 3. Sebagai kewajiban moral. Perusahaan dan pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada pegawainya saat memasuki usia pensiun. 4. Memberikan rasa aman pada kehidupan pegawai. Pegawai dapat bekerja dengan tenang karena dirinya mengetahui bahwa apabila nanti terjadi sesuatu, misalnya sakit, meninggal dunia, atau memasuki usia pensiun, dirinya masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 5. Mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pensiun, kehidupan para orang tua akan lebih terjamin. 6. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian. Pegawai yang menerima pensiun adalah mereka yang sudah lama bekerja dan mengabdi di perusahaan atau negara. Banyaknya tugas dan pekerjaan termasuk dedikasi, loyalitas dan hidup seorang pegawai ditunjukkan untuk kemajuan perusahaan dan negara. C. Cara pembiayaan pensiun. 1. BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana pensiun pegawai swasta. 2. Taspen mengelola dana pensiun PNS. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 yaitu tentang dana pensiun. Berdasarkan undang-undang tersebut, maksud dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ada 3 jenis dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan
yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. 2. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja berdasarkan atau berkaitan dengan keuntungan pemberi kerja. 3. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Cara pembiayaan pensiun di perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program pensiun ada beberapa cara yang digunakan, yaitu 1. Dengan sistem menabung. Dalam sistem menabung, beberapa persen dari upah pegawai setiap bulan dipotong dan disetorkan pada dana pensiun pegawai, dan saat pegawai memasuki masa pensiun, uang tersebut dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan setiap bulannya. 2. Pembiayaan pensiun dengan cara memotong sebagian keuntungan perusahaan untuk disetorkan pada dana pensiun. Jadi, biaya pensiun dibebankan pada perusahaan. 3. Pembiayaan pensiun dibebankan kepada pegawai beberapa persen dan dibebankan pada perusahaan beberapa persen. Ini bergantung pada peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. 4. Pembiayaan pensiun dilakukan oleh pegawai, perusahaan, dan pemerintah. Hal ini yang digunakan oleh PNS. Jadi, pembiayaan pensiun dibebankan kepada PNS dengan memotong gaji setiap bulan, dan saat pegawai memasuki masa pensiun, pemerintah juga akan memberikan pensiun kepada PNS menggunakan APBN. D. Dasar pensiun. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok sebulan terakhir yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Untuk saat ini, besaran gaji pokok berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS. Penetapan pokok pensiun berdasarkan PP nomor 18 tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok PNS dan janda atau dudanya. E. Batas usia pensiun atau BUP. 1. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia per 02 Men 1995 tentang usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum bagi peserta dana pensiun adalah sebagai berikut. 1. Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun. 2. Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 tahun, maka batas pensiun maksimal ditetapkan 60 tahun. 2. Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil, bahwa batas usia pensiun seorang PNS atau ASN itu adalah untuk pejabat administrasi itu 58 tahun. Kemudian untuk pejabat pimpinan tinggi itu adalah usianya 60 tahun. Sedangkan untuk usia pensiun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan bagi pejabat fungsional. 3. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 untuk peneliti, batas usia pensiun adalah 65 tahun. 4. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka masa pensiun guru adalah 60 tahun dan guru besar adalah 65 tahun. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan, silakan kalian pelajari lagi akan lebih paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.